Ada yang masih penasaran tentang resiko gagal bayar di aplikasi Uku. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran tentang gagal bayar ya, resiko apa yang kalian akan terima misalkan kalian telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Uku. Jadi buat teman-teman simak terus video ini karena di video ini saya akan berbagi tentang aplikasi Uku ya. Di sini saya bukan hanya bercerita ya, karena di sini saya mempunyai aplikasi Uku yang sudah tidak dibayar sampai detik ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran simak terus video ini sampai selesai teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa bantu dengan cara subscribe ke channel ini agar saya lebih semangat lagi bikin konten-konten terbaru tentang gagal bayar pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Oke teman-teman, tanpa basa-basi seperti biasa, yang pertama-tama saya akan buka aplikasi Uku. Biar apa? Biar teman-teman lihat berapa tagihannya dan sudah telat berapa ya. Nanti saya akan jelaskan teman-teman ya. Oke, di sini saya masih mencari aplikasi Uku ya. Oke teman-teman, di sini sudah ada ini aplikasi Uku ya. Saya coba buka ya. Oke teman-teman, nah di sini sudah saya buka dan tagihannya sudah kelihatan teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu ya, untuk aplikasi Uku ini aplikasi yang legal ya, bukan ilegal teman-teman ya. Jadi legal ya. Kalau ilegal, buat teman-teman yang masih belum paham untuk pinjaman online ilegal ataupun legal ya. Jadi kalau aplikasi pinjol ilegal itu tenornya cuma 7 hari ya. Jadi itu ilegal kalau cuman 7 hari ya. Kalau yang legal bang 15 hari atau 2 minggu lah kurang lebih seperti itu. Jadi intinya kalau pinjol ilegal itu cuman 7 hari tenornya ya. Ya, kalau yang legal sekitar 2 minggu atau 14 hari seperti itu legal ya. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk total keterlambatan 209 hari ya. 209 hari ini berapa bulan, Bang? Kalau kita hitung ini sekitar 7 bulan ya. Kurang 1 hari ya. Jadi 7 bulan kurang 1 hari ya. Kita artikan 7 bulan ya. Jadi untuk aplikasi Uku ini sudah tidak dibayar sekitar 7 bulan teman-teman ya. Dengan total tagihan sekarang ini ya, ini sudah stop, tapi sudah stop di 7.300.000 sekian ya. Jadi lumayan ya. Ada ya yang gagal bayar di 7 juta di Uku ya. Nah, untuk aplikasi ini teman-teman, buat teman-teman yang masih belum tahu resikonya. Resiko yang pertama, misalkan teman-teman telat bayar di aplikasi Uku, contohnya seperti ini. Ini ada 3 cicilan ya. Ini 3 cicilan sudah lewat semua. Jadi total keseluruhan itu 7 juta. Resikonya bang gimana bang kalau kita telat bayar lah atau gagal bayar? Yang pertama, kalian akan dihubungi oleh pihak aplikasi tersebut ya. Oleh DC penagih ya. Kalian akan ditagih, ditelepon, ya, di SMS setiap hari selama kurang lebih hampir 2 bulan kalian di WA, di telepon, dihubungi seperti itu ya. Jadi itulah resiko yang pertama ya. Untuk resiko yang kedua apa sih bang? Ya resiko yang kedua ya sebenarnya nggak ada resikonya yang kedua sih ya. Cuman kalian yang pertama kalian ya, kalau saran saya ya, untuk resiko yang pertama kalian akan di WA, di telepon seperti itu. Dan yang kedua itu biasanya itu diteror. Diteror seperti apa bang? Ya terornya ya biasanya itu tim kolektor mau datang ke rumah atau tim kolektor ya, ataupun DC lapangan mau jemput dana ke rumah tanpa potongan ya. Atau data Anda di sini lengkap ya. Data Anda kami alihkan ke pihak ketiga atau saya alihkan ke pusat kayak gitu. Itu biasanya gertak-gertak aja atau nakut-nakuti kalian. Jadi resiko yang kedua seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman seperti apa sih resikonya bang? Apakah ada di lapangannya kalau kita gagal di aplikasi Uku ya? Ini yang paling penting sebenarnya. Karena teman-teman yang telat bayar ya ataupun gagal bayar ya, ataupun yang sering komentar di channel saya, itu yang ditanyakan itu sebenarnya DC lapangannya.
Oke teman-teman, kita lanjut ke bahas ke DC-nya ya. Jadi ini yang paling penting sebenarnya sih. Karena teman-teman itu gagal bayar di pinjol itu biasanya yang ditakuti kan DC ya. Jadi ini sesuai pengalaman, ini keterlambatan sudah 7 bulan. Untuk aplikasi UKU ini tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah ya, ataupun ke tempat kerja loh teman-teman. Jadi aman ya. Misalkan aplikasi ini 7 juta, tagihan 7.300.000 ini didatangi DC, sudah pasti saya bikin konten. Perlunya apa ya? Perlu menginformasikan buat teman-teman di luar sana. Agar apa bang? Ya agar kalian tidak terlalu panik dan takut. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi aplikasi UKU ini aman ya. Sejauh ini untuk pengalaman saya ini aman, gak ada DC-nya. Aman ya, nggak ada DC datang ke rumah ataupun ke tempat kerja, nggak. Misalkan teman-teman sudah dapat WA dari pihak penagih, tim kolektor mau datang, DC lapangan mau jemput dana tanpa potongan, itu sudah biasa. Itulah resiko ya, sebagian dari resiko gagal bayar di aplikasi UKU. Nyatanya kalau saya pribadi memang sempat sih sering dapat WA kayak gitu. Contohnya kayak DC mau datang, DC mau jemput dana ke rumah kayak gitu, atau ya ke tempat kerja. Itu hanya nakut-nakuti aja. Sistem kayak istilahnya ya, kalau kalian takut ya semakin ditakut-takuti kayak gitu. Makanya buat teman-teman, saran saya kalian harus kuat mental. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian harus apa ya, nggak usah blokir ya, nggak usah blokir nomor yang apa ya, nomor yang menagih kalian nggak usah kalian blokir, ataupun mengganti nomor nggak usah ya. Misalkan kalian ganti nomor ataupun blokir, biasanya risikonya akan ada yang namanya sebar data ataupun menghubungi di luar kondar gitu. Karena banyak juga teman-teman yang takut gagal bayar di aplikasi UKU, kemudian nggak mampu bayar ya, kemudian itu ganti nomor. Itu biasanya ada yang namanya sebar data ataupun menghubungi di luar kondar. Makanya saran saya buat teman-teman yang telat bayar ataupun gagal bayar, yang pertama kuatin mental ya. Yang kedua, misalkan ada yang nagih WA, telepon, kalian nggak usah blokir. Itu aja sih. Kalau kalian blokir bisa saja data kalian disebar ya. Jadi mental kalian harus kuat, gak usah ganti nomor, gak usah blokir. Kalau ada yang nagih kalian, kalian respon aja dengan baik apa adanya. Karena aplikasi ini gak ada DC lapangannya. Masalah di teror itu sudah biasa, itulah risikonya. Makanya kalian harus kuat mental ya. Jadi sejauh ini, sejauh keterlambatan 7 bulan ini aman-aman saja di aplikasi UKU. Nah misalkan di tahun depan ini didatangi DC ke rumah, nanti saya infokan buat teman-teman. Jadi aplikasi UKU ini aman, tidak ada DC-nya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.